A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuqalu lil waladi 'alal walad asyaratu huquqin. Masih menyampaikan tentang hak seorang orang tua berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kita untuk beribadah dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbaik kepada kedua orang tua. Kaitannya mungkin bisa disebutkan dengan birrul walidain. Ketika pas disebutkan birrul walidain, maka kata garis depan ataupun definisi daripada itu adalah baik terhadap orang tua. Maka ketika disebutkan baik dengan orang tua, maka seorang anak adalah harus memberikan ataupun menunaikan daripada hak-haknya. Maka yuqalu lil waladi 'alal walad asyaratu huquqin. Telah disampaikan bagi seorang ayah maupun ibu, alal walad di atas anaknya asyarat hukukin, ada 10 hak. Jadi seorang orang tua harus bisa menerima ataupun dapat menerima dari seorang anak. Kebalikannya adalah seorang anak harus melakukan untuk orang tuanya 10 kebaikan diantaranya. Maka diantaranya at-ta'amu inihtaja. Maka diantara hak orang tua yang harus ditunaikan sebagai anak ataupun seorang anak adalah apa? Memberi makanan ketika memang orang tua kita membutuhkan. Lamun pas urang sadayana mam perhatoskeun sasuap dina anu tos lebet dina diri urang, kinten-kinten sepuh urang sadayana tos mam atana piti acan. Ketika kita makan sesuatu, mungkin apalagi lamun bahasa nama jeung terong nanti sambelna anu mantap teras pangintenna lalapan tos kumplit aya jengkol sajabana, cek bahasa budak Korea teh mah geus teu inget kami toha. Iya. Kan gitu bahasana. Tapi maksudnya apa? Ketika memang kita makan sesuatu, ketika lahapnya kita makan, ketika kita indahnya makan, merasa enak makan, maka juga harus berpikir, kira-kira bapak kita makannya seperti ini enggak? Kira-kira ibu kita bisa enak pas makan enggak seperti itu? Karena apa? Jangan-jangan ketika kita pas makan dengan istri kita, dengan anak kita, sementara orang tua kita kelaparan. Kan seperti itu. Alhamdulillah lamun teh masak teh mah panginten porsina tadina kanggo ngan saukur kanggo istri, kanggo buat keluarga kita inti saja juga mungkin dilebihkan untuk orang tua. Insyaallah itu akan lebih berkah kan katanya gitu. Maka wal khidmat ini saja dan menkhidmah melayaninya apabila memang diperlukan. Artinya apa? Mengkhidmah ini sebenarnya bukan berarti orang tua kita memerlukan atau tidak sebenarnya. Karena memang sudah fungsi ataupun kewajiban seorang anak itu memang harus apa? Mengkhidmah, melayani, mengurus orang tua. Cuman bahasanya gini Pak, Bu, kalau kita mengurus orang tua terlebih kepada orang tua kita yang sudah sepuh, itu enggak jauh beda dengan kita mengurus anak yatim. Ketimbang dapat pahala, rasanya lebih banyak dosa. Kenapa? Karena memang ini tantangan. Ketika memang kita lulus dalam ujiannya, pahalanya sangat besar. Mengurus anak yatim, pahalanya sangat besar, tapi ujiannya lumayan, subhanallah. Ngurus orang tua juga pahalanya sangat besar, tapi ujiannya juga hebat. Kan seperti itu ya. Maka pantas ayan menaruskan teh abdi mah gado anak yatim di kudu badal umpama kan gitu ya. Saya punya orang tua meni susah dikasih tahu nate. Padahal mah anak teh nyaah. Memang eta tantanganna. Memang itulah tantangannya buat seorang anak yang mengurus orang tua. Memang terkadang orang tua agak-agak susah, tapi lah subhanallah memang itu manusiawinya. Karena di ukuran berapa? Ukuran bahasanya apalagi 60 ke atas, bahasana naon cek budang korak tema penyakit beli mate turun. Ya.
Ya B5 turun deh ya kan, bawel, belikan gitu kan, terus nanti kebanyakan seperti itu. Nah maka apa subhanallah, akan tetapi hak orang tua ataupun lebih tepatnya adalah kewajiban seorang anak yang harus ditunaikan adalah melayaninya. Ulah kebalikan masih kenetos ageng, terlebih mungkin kadang-kadang ini kan yang namanya orang tua ya, orang tua kita bisa berpikir Bapak Ibu jamaah sekalian yang ta'ala, ketika memang kita ukuran berapa, ukuran kita bayangkan saja, kita berpikir tentang istri kita dalam keadaan kita pas kita mau makan, kira-kira Pak, anak kita yang masih bayi nangis, seorang ibu kira-kira meneruskan makan ataupun menunda mengambil anak, kira-kira nomor apa? Ngambil anak kayaknya. Mamna disimpan heula teras nyapang murang kali. Ketika pas lagi dimulai lagi apa? Dimulai kita makan lagi, mungkin tiba-tiba si anaknya nangis karena umpamanya puk atau apa? Ditunda deh. Pas kita tidur umpamanya lagi pas lelap-lelapnya ternyata terbangun anaknya. Tapi insya Allah sepuh mana wae barek bapana atau ibuna insya Allah pasti terbangun. Terus kumaha? Pasti ngarawat kanu janten saha? Murang kalinya pasti langsung diambil anaknya. Ketika pas TK dicacandak diantar ke SD pun seperti itu. Bahkan ketika pas di awal sampai umpamanya dia naik kuliah bahkan sampai mau penghabisan, orang tua saking inginnya siapa? Anaknya berhasil, bela-belain untuk memperjuangkan anak. Ya mending kalau umpamanya ada sawah, mungkin bahasanya bisa ditendang sawah. Tapi kalau umpamanya nggak ada sawah, artinya mungkin ngutang pun jadi. Untuk apa? Keberhasilan anak. Belum lanjut di situ, seperti pun dia mau mulai kerja, bahasanya buat bekal. Orang tua yang ngeluarin, itu kan. Beres siapa? Beres dia punya kerja, tiba-tiba ada keinginan untuk menikah. Kira-kira orang tua ikut resah nggak? Ikut resah, ikut bingung. Betul anaknya itu sudah kerja, tapi mbok ya masa nggak bantu? Padahal memang anaknya siapa bilang, Bu, Pak, nggak usah repot-repot, biayanya sudah ada. Tapi orang tua, subhanallah, pasti bela-belain pingin bantu. Berumah tangga sudah, tiba-tiba punya anak, orang tua apa memang lepas begitu saja? Dia pasti tanya, gimana anaknya? Kalau sakit seperti apa? Jajannya gimana? Kan begitu Pak ya. Tapi ketika orang tua kebalikan sama kita sekarang. Kalau pas tadi umpamanya kita makan enak, kira-kira kadang-kadang kita ada terbersih nggak? Kira-kira bapak teh mama tarempit acan, ibu terus mama terus kadang-kadang hese. Benten sarang saha, benten sarang sepuh urang sarena ketika pas naon bagi emut kaurang. Nah maka mudah-mudahan dengan kita saat ini adalah apa? Mengkhidmah terhadap orang tua, maka insya Allah anak kita nanti akan mengkhidmah kita dengan baik untuk kita. Karena itu bisa kebalikan. Ada kadang-kadang kita punya anak sukar ataupun susah untuk diaturnya. Mungkin ini adalah gambaran ketika memang kita masih tahap seperti itu, kita pun susah diatur dengan orang tua kan seperti itu. Maka yang selanjutnya masyaallah muslimin wal muslimah wal ijabah inda'a wal ita'atu in amara ghairi maksiatin. Ketika pas dipanggil maka langsung menjawab. Ukurannya lawan pas dipanggil bek ya. Lamun ayeuna mah kadang-kadang naon murang kali dipanggil can 3 kali can nemalan. Kan gitu. Tapi insyaallah murang kali urang sadena murang kalina saroleh jeung saroleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala. Ada seseorang yang dikatakan dalam hikayah ada yang nama si Zaid. Si Zaid ini adalah seorang yang ahli ibadah. Si Zaid adalah ahli ibadah. Ketika dia pada masanya, dia tidak mau terlepas daripada yang namanya sholat. Jadi ketika dia beres sholat yang wajib, maka sholat sunnah terus dia sholat. Satu ketika siapa? Ibunya datang, Zaid. Maka dia tahu bahwa yang panggilnya siapa? Yang manggil dia itu siapa? Ibunya. Karena mungkin ibunya juga menunggu lama, akhirnya kembali lagi. Zaid berhenti selesai daripada sholatnya, lalu menengok ke belakang, ibunya sudah tidak ada. Lantas dia meneruskan lagi apa? Meneruskan sholatnya. Ibunya datang lagi, Zaid.
terdengar sama si Zaid tersebut. Maka lantas dia tidak berhenti, tidak memutuskan sholatnya, padahal yang dia laksanakan itu adalah sholat sunnah. Karena wajib hukumnya apa? Menjawab panggilan orang tua ketika walaupun dia dalam keadaan sholat, ketika sholat itu adalah sholat yang sunnah. Itu. Maka yang namanya orang tua pasti ada kesel. Namina sepuh mah pasti sok aya naon aya keselna, maka disitulah terbesis apun terucap apa bahasa yang sebenarnya tidak boleh terucap. Sok bapak ibu sorena kadang-kadang lamun pas berangkali tos sampai kanon teh nuju pas bandel-bandelna kadang-kadang sia ke karasa kusarangan. Nah padahal mah bahasa itu tuh tidak boleh dikeluarkan meni Badung cenah. Berarti kan berapa? Mendoakan orang tua. Begitupun siapa? Orang tuanya Zaid bilang begini, ya mudah-mudahan kayak ayah ketemu dengan apa? Ketemu dengan balasan. Karena apa? Dia dipanggil tidak mau menjawab. Karena subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, doa orang tuanya itu didengar Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan apa? Ujian untuk Zaid. Apa? Fitnah tentang kehidupannya. Maka singkat katanya adalah siapa? Zaid itu difitnah bahwa dia telah menghamili seseorang, dan apa? Pada kesimpulannya seorang Zaid memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah melakukan itu. Dan akan tetapi siapa? Zaid bilang, kalau memang kau ingin membuktikan bahwa aku atau siapa yang bersalah, maka tanya saja siapa anaknya nanti kalau sudah lahir. Maka di situ tercetus ada bayi yang belum usianya sudah bisa berbicara. Siapa? Yang pertama adalah bayinya di zaman Zaid itu. Karena pas lahir anaknya tersebut ditanya, "Ya fulan, siapa ayahmu?" "Anak bapak saya seorang pengambil rumput." Terus yang kedua siapa? Anak ataupun bayi di zaman siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa kan diperebutkan ataupun dipermasalahkan anak siapa? Siapa yang menghamili Siti Maryam? Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam menjawab, "Ana Abdullah, saya hamba Allah." Padahal waktu itu seorang Nabi Isa alaihi salatu wassalam masih dalam ukuran bayi tapi sudah bicara. Maka yang ketiga siapa? Bayinya pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika dipersaksikan dalam satu sidang siapa yang bersalah, apakah Nabi Yusuf atau perempuan itu, maka tanyalah siapa anak tersebut. Maka anaknya tersebut menjawab, ketika sobekannya ada di mana? Di depan, berarti siapa yang bersalah. Ketika sobekannya ada di belakang, maka sudah barang tentu siapa yang bersalah. Artinya kan seperti itu. Dan yang terakhir siapa? Bayinya di zamannya seorang pembantu Siti Aisyah, Asia, yang ketika memang mau ditenggelamkan dengan apa? Dengan kawah yang besar, lalu anaknya mengatakan, "Wahai ibu, janganlah kau ragu karena surga sudah menanti kita." Subhanallah. Nah itu ya. Jadi kembali lagi ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jadi kewajiban kita terhadap orang tua adalah apa? Ketika dipanggil maka langsung menjawab. Ini perhatian. Wal ita'atu in amara ghairi maksiatin, dan juga mentaati tentang apa? Mentaati tentang perintahnya di luar daripada kemaksiatan. Lamun perintahan usai mah dilaksanakan, kedah wajib hukumna. Kecuali memang kita paham bahwa perintahnya itu adalah perintah yang tidak diperbolehkan oleh agama. Arek sakumaha di piwarang laku sepuge tekenging eta mah kan gitu. Tapi insyaallah moal aya tek paribasana ketika memang sekasar-kasarnya, sependosa-pendosanya orang tua, insyaallah dia tidak mau menjadi anaknya seperti dia. Lebih ingin apa? Orang anaknya itu lebih baik daripada dia. Model orang mepanya. Ketika pas ada umpamanya seorang orang tua yang lulusannya umpamanya hanya sampai SD, kadang-kadang tidak sama sekali sekolah,
tapi apa? Kepingin anaknya mah sekolahnya tinggi bahkan sampai kuliah. Kalau kita umpamanya pekerja kasar, umpamanya pingin anaknya mah siapa? Dia kerjanya enakan, jangan seperti ayah dan ibunya kan begitu. Begitupun dalam kehidupan agama, orang tua tuh kadang-kadang apa? Tidak mau anaknya itu tergelincir sama seperti halnya dia. Nah maka ketika pas didapati seseorang orang tua yang memerintahkan bahwa itu maksiat, maka tidak boleh dilakukan walaupun itu adalah perintah orang tua. Maka masyiral muslimin wal muslimah wa takallamahu bilain dunal ghilzah. Ketika berbicara dengan bahasa yang lembut, tapi punten Pak, Ibu, ayeuna mah murang kali subhanallah ngobrol sareng saputé kawas jeung babaturan. Ya. Ngobrol sareng bapana gitunya asik we kawas jeung saha jeung sakelasna, ngobrol jeung ibuna gitu keneh. Karena memang apa? Paling pokok sebenarnya kita juga harus bisa bercermin Pak Ibu. Kenapa anak ini bisa ngobrol dengan kita dengan luasannya kawas jeung babaturan ibuna kita seperti itu? Karena memang kadang-kadang benar adanya bahwa setiap orang tua itu supaya tidak ada apa? Tidak ada penghalang ngobrol sareng naon orang tua, tapi kadang-kadang kebablasan. Sehingga apa? Anak tersebut tidak ada apa? Tidak ada sima-simanya terhadap orang tua, henteu aya sieun-sieunna gitu. Karena apa? Menganggap bahwa anak tersebut itu menganggap orang tuanya sebagai teman. Kan gitulah mun dongkapnya kadang-kadang enak mah orang tua lagi mengajarkan pas dongkap langsung tuh. Ya, lain salaman dia assalamualaikum, tapi dia sendiri yang nyodorin tangan untuk apa? Untuk salam tinju sama anaknya. Nah, bagaimana anaknya tidak mengikuti hal itu, tidak menganggap apa? Anak orang tuanya sebagai teman, karena memang orang tuanya juga mengajarkan seperti itu. Nah, jadi ketika memang kenapa anak saya seperti itu, bisa jadi ini adalah kita memang salah cara mendidiknya terhadap anak itu sendiri gitu. Maka yang selanjutnya masyiral muslimin wal muslimat wa ini tajain kaswati kasulul qadra alaiha. Ketika memang orang tua kita butuh untuk pakaian, maka belikan dengan kesemampuan kita. Lebaran biasanya masihan kasepuh iraha Pak Bu, masihan kasepuh acuk pameser kancuk iraha Lebaran biasanya sabar setel ka ibu bapana sok peser di setel ku barangkalina. Ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Tapi memang terjadi ya Pak, itu subhanallah cok gitunya. Kadang-kadang ini bukan kadang-kadang, memang hal yang memang benar adanya. Ketika pas dikatakan kita nih masuk lebaran itu kan, masuk lebaran, subhanallah, mana pakaian buat sholat id, mana pakaian buat apa? Buat menerima tamu, mana pakaian buat jalan-jalan selepas apa? Idul Fitri udah disediain sampai ke opat setelna masing-masing. Pas ningali ibu orang sadana digentos acuk-acuk acan. Masih kan tahun kamari itu. Padahal kewajiban anak ketika memang orang tuanya membutuhkan, maka apa? Maka belikan pakaian dengan kemampuan kita yang bisa kan gitu. Jadi memang tidak boleh juga memaksakan sampai bagaimana sampai apa kita menjadi madarat. Berikan sekemampuan kan kita. Dan sebagai orang tua mungkin juga harus apa? Mengucapkan alhamdulillah ketika diberikan sesuatu. Ini timbal baliknya, anak memperjuangkan semampunya dia untuk memberi, sementara orang tua juga menerima atas apa yang dia terima kan seperti itu. Maka belankan. Nah, lalu berpindah masyiral muslimin wal muslimah anil faqih anau qala suila anil waladaini idza mata. Ada juga beberapa dalam satu kisah qala suila anil walidaini, ada seseorang yang bertanya untuk kedua orang tuanya idza mata sakhitaini al walad hal yumkinu au yurdihuma. Ada seseorang yang bertanya tentang orang tuanya, dia bertanya seperti ini, wahai fulan, apabila orang tuaku sudah meninggal, masihkah memungkinkan orang tua kita itu memberikan apa? Ridhonya. Mungkin saat itu dia pada saat itu adalah pada saat menyesal. Pas namina nyesal pan terakhirnya banyak. Pas nuju sepuna hidup kene, hayong imam ge masih kira hese, hayong sesuatu ge meneh hese di pasihana.
pasta sepun atau teu aya weh karek kabayang kitu nya padahal mah keur kamari teh teu pira ngan saukur hayang dipameserkeun roti teu dipeserkeun kurang dugi ka pupusna padahal mah kamari teh ngan saukur hayang dipameserkeun kokok ta bapak teh ayeuna mah tos aya rek kumaha deui kan gitu ya. Maka ini dipertanyakan wa qaitahab la yumkin bisati asya. Maka para ulama menyebutkan bahwa hal itu bisa memungkinkan walaupun orang tua kita sudah tidak ada maka ridhonya pun akan tetap ada. Sekali lagi ada orang yang bertanya, apakah memungkinkan orang tuaku yang sudah meninggal bisa memberikan ridhonya? Maka dijawab, bisa memungkinkan orang tua tetap memberikan ridhonya ketika bisa melakukan 3 perkara. Mana 3 perkara itu? Awaluha ayyakuna solihan. Ketika ingin orang tua kita walaupun sudah tidak ada akan memberikan apa? Ridhonya. Maka yang pertama adalah jadikan kita menjadi anak yang soleh. Pantas-pantasnya cek burang cek sepuh teh mah arek nambihan pahala sepuh atau napi bade nambihan dosa sepuh kan gitu. Berarti ketika kita melaksanakan kebaikan maka insya Allah pahala kita akan mengalir untuk orang tua kita. Kalau kita melakukan ketidakbaikan, nauzubillahi min dzalik, maka ketidakbaikan itu pula akan mengalir untuk orang tua kita. Kecuali apa? Pak, Ibu, lamun urang wasiat biasana iraha. Wasiat ka urang kali biasana iraha. Lamun tos tedamang. Lamun tos nguriang wae mana ieu budak anu panggedena digeroan. Murang kali anu pangalitna terus dikumpulkeun ge nembe wasiat, tapi wasiatna naon? Anu imah nu ieu jang anak awewe. Maneh mata nu gede yang mana? Sawah we cenah kitu. Tah nu pangais bungsu mah nu itu. Jadi kadang-kadang wasiatnya adalah apa? Wasiat harta. Bagus memang, supaya apa? Supaya tidak ada nanti perpecahan ketika dia sudah meninggal. Maka itu sifatnya hibah namanya. Beda peninggalan orang tua dengan tirkah itu ada bagi 2. Ada yang disebutkan waris, ada juga disebutkan dengan apa? Hibah. Kalau waris adalah harta yang ditinggalkan tanpa apa? Tanpa ucapan dari orang tuanya. Tapi sementara hibah sah-sah saja. Eta si bapana bade masian sakumaha ge ka urang kali anu mana? Tiasa kan gitu. Itu salah satunya. Tapi ada yang lebih baik selain daripada wasiat harta adalah apa? Wasiat kebaikan. Cek bapak, cek urang mungkin kamu orang kali bapak mah terido lamun anjen anaking jadi jalmi anu salah. Saya enggak ridho kalau kamu berbuat ketidakbaikan. Komode lamun teh ma bapak atau supus. Maka ketika nanti kita sudah meninggal, ketika anak kita melakukan kebaikan pahalanya ngalir. Tapi orang tua kita ataupun anak kita melakukan ketidakbaikan maka insya Allah dosa mau sampai ke orang sadana. Karena naon? Karena orang tos wasiat. Maka pantaslah para alim ulama menyebutkan bahwa insya Allah ridho orang tua itu akan tetap diberikan kepada seorang anak walaupun dia sudah meninggal ketika anaknya tersebut yang ditinggalkan bertumbuh ataupun menjadi anak yang soleh. Itu insyaallah ya, mudah-mudahan kitunya barangkali urang sadena anu soleh terus solehah. Maka yang keduanya masyiral muslimin wal muslimah wasani ayyasila qarabatuhuma. Yang keduanya kata para ulama insyaallah orang tua kita akan ridho, orang tua kita akan memberikan ridhonya. Maka yang kedua yang boleh kita lakukan adalah apa? Jalin silaturahim kepada kerabat orang tua kita. Dulu pernah disampaikan ketika pas orang tua kita lengkap, kadang-kadang namanya orang tua makan kita kan dibawa ke paman, ke bibi dibawa itu gitunya. Tinggal we siapa? Tinggal we si bapana tos teu aya, tinggal ibu capek meunan nyari ibu manya. Anu hiji kudu diais, tuh hiji dituntun kan gitu. Akhirnya apa? Mungkin yang tadinya biasanya berapa bulan sekali, mungkin akhirnya cuma 1 tahun sekali. Untuk ditemukan keluarga. Sepuna ge nu ibuna tos teu aya deui. Akhirnya bagaimana? Pegat kadang-kadang. Pegat naon? Pegat silaturahim. Mending ketika memang hanya putus silaturahim saja, lalu tidak sedikit juga ketika orang tua itu sudah tidak ada, maka timbul perpecahan.
bujeng-bujeng keluarga nasi bapak, keluarga nasi ibu dicakatkan. Kadang-kadang adik sama kakak itu sampai berantem gara-gara naon? Harta, gara-gara warisan seperti itu. Maka nauzubillahi min dzalik. Pantas ketika itu para sahabat dan para ulama menyebutkan, insyaallah ridho orang tua itu maka akan sampai kepada kita ketika kita memposisikan pertama kita menjadi anak yang soleh, dan yang keduanya adalah menjalin silaturahim terhadap keluarga orang tua kita. Kapaman, kabibi, kamana we disamperkeun urang kali urang dicandak ulah urang hungkul anu naon? Anu kenal sareng paman, sareng bibi, tapi murang kali urang ke pas tepang di mana teteh sahanya kamari teh aya nu naros kitu nya jang sareng saha, tapi saya mah enggak kenal padahal mah eta saha, mamangna padahal mah kadang-kadang gitu. Subhanallah. Nah, maka yang selanjutnya masyaallah muslimin wa asdiqo ahuma. Lalu boleh mendapati ataupun insyaallah orang tua akan meridhoi kita walaupun sudah meninggal. Maka yang ketiganya apa? Bersedekah atas dirinya. Jadi kalau di posisi ketika pas kita dalam keadaan hidup mungkin ya masih orang tua kita masih ada, maka rezeki kita yang kita keluarkan tentu pahalanya buat kita. Tapi tentunya juga dengan apa? Dengan doa, mudah-mudahan keberkahan ini diberikan untuk siapa? Orang tua. Tapi ketika pas orang tua sudah tidak ada, maka niatkan langsung untuk orang tua. Dan itu tidak mengurangi pahala untuk kita. Insyaallah Pak. Bapak masihan 1000 atau napi 100 perak 500 rupiah. Karena koropakeun yang awalnya mungkin niat apa? Niatnya untuk kita sendiri, plok masuk di situ pahalanya buat siapa? Buat kita saja. Tapi ketika pas kita niatkan masukin 500 rupiah untuk orang tua, sudah barang tentu ini orang tua kita dapat pahalanya. Terus kita yang ngasih bagaimana? Ya tetap dapat pahalanya karena kita yang mengeluarkannya. Maka tong pelit engke mah ngadoakeun pas niat sedekah teh kanggo saha? Kanggo sepuh. Buat orang tua kita insyaallah pahalanya akan mengalir. Itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa yaqulahuma wa yatasaddaqalahuma. Dan yang paling terakhir, ketika ingin orang tua kita sudah tidak, walaupun sudah tidak ada, tetap ridho untuk kita, maka setiap waktu ketika kita memang ada kesempatan berdoa dengan doa maghfirah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal gitu ukur we. Cuman ketika memang sudah sampai di situ jangan lupa ada orang-orang yang perlu doa kita. Apa doanya? Wali jami'il muslimin wal muslimat. Ulah ngadoakeun urang hungkul, ngadoakeun sepuh urang batur teu doakeun. Sedekah apa? Sedekah doa eta. Sedekah doa untuk mendoakan orang lain. Nah, masyarakat muslimin wal muslimah, ketika ada orang yang bertanya lagi, saya kalau umpamanya baca Fatihah apakah ataupun bersedekah memang harus dikhususkan seperti itu, diniatkan seperti itu, atau umpamanya baca Fatihah harus memang disebutkan namanya? Maka saya bilang kalau memang bisa disebutkan. Kenapa? Karena ibaratnya kalau umpamanya kita ngasih sesuatu itu, kalau umpamanya dengan dikhususkan itu bagaikan apa? Ngasih sesuatu dengan nampaan khusus. Ke batur ke moal pacarok, eta manusia bapak, eta manusia ibu. Karena memang satu hikayah mengatakan bahwa pernah satu kali ada seseorang yang dalam keadaan tidur, maka di situ diberikanlah apa? Penglihatan dalam tidurnya ada segerombolan orang yang berebut makanan. Tapi dilihat siapa? Ada seorang ibu-ibu yang dia tidak ikut apa? Tidak ikut berebut makanan. Maka orang tersebut bertanya, "Ya ibu, kok ibu beda? Ibu mah tengiringan parebut tahun. Pacorok sareng anu sanes parebut." Maka ibu tersebut menjawab bagaimana? "Saya mah enggak perlu berebut makanan kayak orang lain. Karena apa? Karena anak saya memberikan apa? Makanan khusus untuk saya. Bari pakai nampan." Satu malam, satu ketika lagi dia tidur lagi, bermimpi lagi. Maka ternyata dalam mimpi tersebut bagaimana? Berubah keadaan. Yang tadinya si ibu dia tidak dapat makanan sendiri, justru siapa? Ikut berebut. Maka pas ketika itu bagaimana? Ternyata bahwa di alam setelah diselidiki,
karena si ibu tersebut memberikan keterangan ternyata siapa? Anak yang biasa memberikan pahala untuk dia sudah meninggal. Nah, kinten-kinten gitu Pak, lamun hoyong urang sae kanu janten sepuh, ketika memang kita bersedekah maka niatkan langsung untuk orang tua dan kita mendoakan, minimal Fatihah pun harus disebutkan namanya. Itu lebih apa? Lebih menghormati dan istimewa pemberian kita untuk orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, maka yang selanjutnya masyarul muslimin wal muslimah, qala la yasku imanul abdi hatta yastakim lisan wala yadkhulul mu'minil jannah hatta yamanajaru min lisani. Menyambung daripada ayat yang terdahulu, bahwa di antara kewajiban kita itu adalah pertama kewajiban tentang hak Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Dan dengan siapa? Dengan kerabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yastaqi imanal abdu hatta yastaqi lisan wa la yadkhulul mu'minin jan hatta yamana jaru min lisani. Ada kerabat di situ, bahkan di situ kemarin disampaikan bahwa baik kita itu bukan hanya untuk kerabat kita sendiri, kerabat dekat kita sendiri, juga kepada siapa lagi? Tetangga. Tetangga juga ada dua, ada tetangga dekat, ada tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat kemana? Eta nu papayunan bumi urang gitunya. Lamun teh lamun di baledog lepas, lamun di ciduhan lamokot cenah bahasanakan gitunya. Lamun di baledog nanti lewat, lamun di ciduhan lamokot eta saha? Tetangga paling dekat. Yang ketika pas kita sakit gigi yang pertama merasa terganggu saha? Tetangga eta urang hau tinggal we saha anu tetangga urang sarek gitunya aing mah digandeng eta hau keneh wae kan begitu. Ketika memang kita ada keperluan, siapa yang paling diketok pertama? Nggak mungkin kita ketrok kemana, saudara, walaupun saudara kita walaupun jauh pasti kasaha tetangga kan gitu lah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ketika disebutkan la yastaku imanul abdu, maka belumlah kokoh, bahasanya gitu, belumlah sempurna imannya seorang hamba Allah SWT hatta yastakim lisanuhu, sehingga apa dulu? Kokoh dulu apa? Lisanuhu, lisannya. Tah lisan teh sae heula. Wala yadkhulu minal jannah hatta manajaru min lisani, dan dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum lisannya itu terjaga. Untuk siapa? Bagi keluarga dan untuk bagi tetangganya. Itu. Maka pokok tah ini baru ketemu ya. Kemarin kan bahwa kewajiban kita tuh ada hak Allah dan hakul adami. Hak Allah adalah tentang ibadah, sholat dan segala macamnya. Maka hak adam itu termasuk adalah apa? Menjaga lisan kita. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh siapa? Orang sahabat, ya Rasul, apa yang kau khawatirkan untuk umatku? Maka Rasulullah SAW menjawab bagaimana? Lisanuhu. Ya. Ucapan. Pariposna bahasana kan ki lamun tiap maka koet. Nyapanya? Lamun ka koet kusilet, mungkin sabaraha sadinten dua dinten ke tiasa hilang. Tapi ketika apa? Sakit yang umpamanya dengan apa? Bahasanya karena lisan seseorang itu 1 tahun 2 tahun bahkan sampai ka tutup usia ge masih kita ingat tah si eta tah. Ya, si eta tah. Raget ieu mah. Bahkan sampai ada yang menyebutkan sumpah palapa. Iya, sumpah palapa teh dimulai detik ieu mah dincak deui ka imah eta kan gitu. Enggak boleh juga. Karena apa? Karena ketika kita berbahasa seperti itu kita juga harus bisa melihat diri, introspeksi diri kita. Mungkin saat ini kita merasa sakit atas ucapan dia. Barangkali mungkin juga kita termasuk orang yang tidak bisa menjaga lisan, sehingga ada orang yang membalas, Allah membalas dengan lisan orang lain kan gitu. Jadi bela dirinya mah. Subhanallah. Nah, itu. Lalu tetangga itu seperti apa lagi? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama jaru wajabat lahul jannah wa man adza jaru la'anallahu taala wal malaikatu wan nasu ajmaun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga man akrama jaruhu, barang siapa yang memuliakan tetangganya,
wajabat lahul jannah, maka dimistikan ataupun dihakkan, diwajibkan baginya apa? Surga. Memuliakan tetangga itu bagaimana sih? Lamun masihan mah kadang-kadang kurang nagenya. Memang sebaik-baiknya seseorang itu adalah memberi walaupun dia masih kekurangan. Tapi kan kadang-kadang ya Allah ya Rabb sanes abdi hoyo teu ali masihan, tapi kanggo keluarga ge masih kena kirang. Mungkin bahasanya memuliakan tidak hanya dengan sebatas materi, dengan senyuman anu pantes lamun ditaros ngawalor wae, lamun pas diundang dongkap, itu pun salah satu apa bentuk daripada memuliakan tetangga. Ayeuna kira-kira Pak abdi ibu bade naros, lamun ibu ayeuna bager kata tangga anu bager atau tapi kata tangga anu cuek? Kalau tetangga nu mana Bu? Nu bagernya punya hiji waktos aya dos hiji waktos ibu padiposna naon, ibu keur kaluar aya tatanggi dongkap, Assalamualaikum, waalaikum, urang kayu nu ngajawab, ibuna nuju teu aya nuju ka pasar, eta we bade nyumpeun teh, bade nambut cobek kan gitu ya, nambut cobek kan gitu. Oh aya ka di dapur, subhanallah. Enjing-enjing teh bayi ibu menat dongkap teh kadinya ti pasar teh naon, aya cobek, teras dilebetna aya naon, aya karedo. Ibu panaros, ieu ti saha? Ieu ti saha? Cenah ge tu ti si ibu anu kama tadi teh naon nambut cobek, maka cek ibu ngajawab engke si eta lamun nginjem deui bere. Engke si eta lamun si ibu eta lamun nambut mah kasihan maksudnya. Nan sabab si eta bager. Nambut eta dipulangna sanes pulang geulis bahasana. Aya naon? Aya eta aya usian kan gitu. Tapi lamun kebalikan ibu jamaah sadana lamun teh mah berbalik hal. Pas naon teh keur mah nambutna teu bebeja kasibuna tepang jeung urang kali nyebat nasa engke diduihkeun deui geus saminggun teh teu balik balik ge eta aya dicobek di kabubi ge eta kurna diteang bari geus bolong. Eta jigana amanatna ka urang kali kumaha? Engke si eta lamun nginjem deui ulah dibere. Itu kemang naluri kita, naluri siapa? Manusiawinya kita. Kalau kita baik itu sudah siapa? Orang yang baik dengan kita. Kita tidak baik, lebih tidak baik kepada orang yang tidak baik terhadap kita. Padahal mah lamun tiasa mah, tapi punten Pak, Bu, abdi kita tiasa gitu. Seharusnya Rasul memerintahkan dan juga mencontohkan baik itu bukan hanya kepada orang yang baik terhadap kita, juga orang yang memang tidak baik kepada kita, supaya tumbuh di dalam hatinya nanti ingin menjadi orang baik. Tah abdi gitu acan tiasa. Terus terang emang nggak bohong, dosa nggak bohong mah kan gitunya. Mohon salah. Tapi mudah-mudahan kita bisa melakukan hal itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, masyiral muslimin al muslimah rahimakumullah. Lalu kenapa kita harus memuliakan tetangga kita? Man akrama juru wajabat lil jannah, maka kita akan mendapatkan sudah pasti barang dapat mendapatkan surganya Allah. Wa man adza jaruhu la'anullahu taala, karena memang pastinya ketika kita tidak baik terhadap tetangga kita, maka Allah akan melaknat kita. Wal malaikatu wan nasu ajmaun, malaikat pun tidak akan suka dengan kita, bahkan semua orang pun tidak akan suka dengan kita. Nauzubillahi min zalik. Lamun ayeuna Allah teu seneng ka urang, malaikat tos alim lebet ka bumi urang, gitunya jami tos alim tepang sareng urang hidup sareng saha. Kan gitunya masalahna, kan bahasana kan gitu. Maka inilah penting, ibadah itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga harus ditunaikan dengan hak kita terhadap sesama manusia. Di antaranya adalah baik terhadap orang tua dan juga baik terhadap tetangga, dan juga yang di awal adalah baik terhadap kerabat kita sendiri. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk yang bisa memposisikan hak
dan kewajiban kita, baik itu hak dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sudah jam 9. Mungkin untuk malam ini dicukupkan sampai di sini dulu, tapi mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan. Mangga silakan. Zaman dulu mah teu aya jalmi nitipkeun sepuhna ka mana, ka panti jompo. Ayeuna we saperantosna aya naon teh, aya wisma, aya sareng sajabi kan gitu. Namanya disimpan ka panti-panti seperti gitu. Maka sama saja, walaupun katakan siapa, memang ada beberapa hal Pak Bu, ketika memang kita memang jelas ketika kita mengurus kita lebih kepada dosa, maka lebih baik kita mempercayakan kepada seseorang. Mungkin sedikit kita mengurangi dosa. Bisa jadi. Contoh ya Pak, lamun bapak ngurus, bapak damel, ibu nage damel, ibuna jeung saha. Berarti kan mungkin salah satunya adalah kalau memang tidak panggil seseorang di rumah untuk nemenin siapa? Ibu kita, berarti saha nitipkan sepuh orang ka saha gitunya. Mungkin bahasa ayeuna mah ka tempat penitipan kan gitu. Mungkin dengan niat itu insyaallah masih dimaklum. Tapi zaman sekarang itu berbeda. Bukan karena itu, karena memang anaknya juga tidak mau ikhtiar, udah nggak mau capek gitu. Maka itu dosa sama seperti itu. Jadi upaya nah henteu hayang genah we langsung sepuna ka mana, diajolkan, dititipkan kapan ti dosa, walaupun dia tanggung bayarannya sendiri, walaupun seperti itu dia pokoknya setiap kebutuhannya diperlukan, tapi atas dasar dia memang tidak mau mengurus sama sekali, maka nauzubillah min dzalik, ketidakbaikan itu pasti tetap ada. Eta dosa taman gitu gitunya. Jadi ada dua posisinya. Lamun tadi dititipkan anjeunna ngangkeun moal tiasa karena khawatir dosa, insyaallah dimaklum. Tapi yang kedua ini memang dia tidak mau mengurus mah maka insyaallah dosa sama begitu. Mohon. Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyiral muslimin wal muslimat Allah. Insyaallah kita pengajian malam ini kita tutup terlebih dahulu, dan insyaallah mudah-mudahan malam Senin yang akan datang dan malam Senin yang selanjutnya mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa kita hadir dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.